Iya, terus terang memang di luar ekspektasi. Baik di Bloomberg maupun CNBC kita tahu semua, perkiraan masih akan tetap stay di 5,75. But surprisingly kita lihat memang akhirnya naik ke 6%. But kalau kita dari sudut pandang pasar, kita melihat hal ini suatu hal yang positif juga. Karena kalau kita lihat pergerakan terutama dari US Treasury maupun dollar index selama beberapa minggu ini, tekanannya cukup lumayan. Terutama memang semua ini menjelang pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat di tanggal 2 November yang akan datang. Kita lihat semalam US Treasury itu yang di 10 tahun break paling tidak di level 4,9%. Jadi ini boleh dibilang dari tahun 2007 belum pernah sampai di level. Jadi akhirnya memang menyentuh level ini cukup mengkhawatirkan juga untuk biasanya kita lihat secara interest rate diferensial antara US Treasury 10 tahun misalnya dengan government bonds kita yang 10 tahun. Jadi memang apa yang dilakukan hari ini cukup baik kalau kita lihat paling tidak menandakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia sudah cukup preemptif, forward looking. Kita lihat dari Januari, walaupun memang kita lihat hampir seluruh bank sentral di dunia menaikkan suku bunga, tetapi BI tetap pada stance-nya dan pendiriannya Ya. untuk tetap mempertahankan sampai dengan akhir bulan lalu. Baru pada bulan ini Bank Indonesia menaikkan. Hal ini tentunya pasti akan berdampak cukup positif kalau kita lihat, terutama di pergerakan dolar rupiah. Apalagi dolar rupiah selama first half kalau kita lihat sampai dengan pertengahan tahun ini performance-nya cukup baik dibandingkan dengan other currencies. Kalau kita lihat di Asia, boleh dibilang rupiah bahkan boleh dibilang apresiasi. Baru setelah Juni kemari kita lihat memang depresiasinya cukup banyak dan akhirnya menyentuh bahkan break di atas level 15.800. Jadi ini memang menimbulkan suatu alarm kalau boleh kita Ya. katakan, terutama di BI dalam hal ini, untuk paling tidak memang melihat kebijakan apa yang bisa diambil untuk paling tidak membuat rupiah maupun obligasi kita tetap stabil. Begitu sih, Mbak Terima Safrina. kasih banyak Pak Birger atas tanggapannya. Jadi singkatnya dari Anda sendiri mengapresiasi ya tindakan dari Peri Warjio dan koleganya yang akhirnya memutuskan untuk menaikkan suku bunga 25 basis poin setelah berhasil menahan dari Januari awal tahun ini, Pak Birger. Betul, Mbak Safrina. Jadi kita lihat memang tindakan ini harus dilakukan. Harus dilakukan. Walaupun view pasar atau view kita nanti menjelang pertemuan Fed, kita tahu juga berdasarkan dot plot yang dikeluarkan terakhir bahwa harusnya suku bunga tetap akan berada di level ini untuk Amerika Serikat. Tetapi yang kita harus lihat adalah higher for longer-nya itu akan terus terjadi sampai pertengahan semester, paling tidak sampai dengan bulan Juni di tahun 2024, sampai dengan Bank Sentral Amerika Serikat memutuskan kembali untuk apakah akan menurunkan suku bunga seperti yang kita lihat di dot plot. Dari yang tadinya harusnya tahun depan itu 4 kali, hanya 2 kali itulah yang memang hawkish stance yang keluar, akhirnya menimbulkan tekanan baik di dolar indeks secara keseluruhan dan terutama terhadap dolar rupiah. Begitu, Pak Sof. Apalagi melihat juga harga komoditas juga semakin meningkat dengan ada eskalasi perang yang bertambah. Di satu sisi inflasi juga masih begitu jauh dari 2% ya Pak Birger. Jadi memang seperti yang tadi Pak Birger sampaikan, ini sudah necessary dan harus dilakukan dan diapresiasi juga oleh Pak Birger. Kalau tanggapannya dari Mbak Esa sendiri gimana, dan juga mungkin berkaca terhadap konsensus dari CNBC Indonesia yang sebenarnya juga mayoriti mengatakan tetap nih di 5,75%, tapi sudah agak terbelah ya. Ada kemungkinan yang cukup luas juga akan naik 6%, dan sekarang ternyata benar jadi 6%. Bagaimana Mbak Ya, Esa? kalau di polling kami memang walaupun ada mayoritas itu stay, tapi ada satu yang mengatakan naik karena bagaimanapun rupiah sudah sangat melemah ya. Kita lihat dalam sebulan terakhir bahkan sekitar 2,5% ini sudah sangat sangat jatuh rupiahnya, dan saya kira BI ini ingin menunjukkan bahwa memang benar-benar ingin melakukan stabilisasi terhadap nilai tukar, karena banyak yang mengatakan ini jangan-jangan BI ini di corner sama market karena rupiahnya terus jatuh, apa kemudian seperti mungkin BI kayak dikerjain market. Dan saya rasa BI kemudian untuk hari ini firm mengatakan bahwa kami berani menaikkan suku bunga dan saatnya kami menaikkan suku bunga dan sudah dinaikkan suku bunga, walaupun ada beberapa hal yang perlu kita apresiasi juga bahwa selain menaikkan suku bunga, BI tetap memberikan pelonggaran likuiditas ya kepada perbankan. Artinya bahwa di satu sisi BI mau mengetatkan kebijakan untuk menjaga stabilitas, tapi sisi lain bahwa BI tetap ingin menjaga pertumbuhan, karena sebenarnya secara rekomen domestik itu baik-baik saja, inflasi juga sudah jauh, bahkan tapi lebih ke mata uang Garudanya. Iya betul ya, karena kita lihat inflasi bahkan sudah jauh melandai
turunannya dari perkiraan Ya, BI di angka 2,28%. Artinya bahwa inflasi itu bukan lagi target BI hanyalah untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Walaupun sebenarnya agak beda ya kalau kita lihat bulan-bulan sebelumnya Pak Peri selalu bilang bahwa stabilisasi nilai tukar tidak akan dilakukan melalui suku bunga, tapi akan melakukan Tapi intervensi. sepertinya ini sudah ketar-ketir juga Tapi karena sudah sepertinya 15.800 sudah ya, jadi sudah harus khawatir juga karena mendekati FOMC di awal November rupiah Ya. jatuh ke 15.800. Ini belum pernah terjadi di sejak April 2020. Artinya memang rupiah sudah sangat tertekan dan BI saya rasa bahwa ini adalah langkah yang benar, langkah yang saat ini tepat karena rupiah langsung menguat masih melemah tapi koreksinya langsung mengecil ya dari 0,8 menjadi 0,5 gitu.